Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, saya lagi-lagi berada di luar rumah atau di luar ruangan seperti kemarin-kemarin. Ini sambil melihat-lihat sekaligus menunjukkan kepada sahabat subscriber semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat subscriber yang masih pemula, tentunya buat sahabat-sahabat yang menyukai batu akik Nusantara, batu fosil, atau sesuai dengan tema kali ini yaitu fosil Gali Kelor. Ya, seperti yang kita saksikan bersama-sama, ketiga fosil Gali Kelor ini, bahwasanya yang dua ini mengandung unsur badar emas. Sangat jelas sekali, padahal ini masih dalam pembentukan dasar, pembentukan awal. Sudah kelihatan sekali badar emasnya. Hanya saja yang satu ini saya tidak tahu ya, nanti kalau diratakan terus dihaluskan mengandung unsur badar emas atau tidak, atau mengandung unsur badar perak, saya sendiri juga belum tahu untuk yang satu ini, dikarenakan ini masih dalam bentuk pola dasar sehingga tidak tampak jelas. Tapi yang kedua ini sudah kelihatan jelas sekali bahwasanya ini mengandung unsur badar emas. Kalau yang satu ini badar emasnya berada di bagian atas sampai ke tengah, tidak sampai ke bawah. Sedangkan yang ini badar emasnya tembus sampai ke bawah. Ya, ketiga fosil Gali Kelor yang saya tunjukkan ini adalah fosil Gali Kelor Jumat Kliwon dengan fosil Gali Kelor Suro. Yang dua ini adalah fosil Gali Kelor Suro yang mengandung unsur badar emas ini. Sedangkan yang kelihatannya sepertinya tidak ada unsur badar emasnya ini adalah fosil Gali Kelor Jumat Kliwon. Antara fosil Gali Kelor Jumat Kliwon dengan fosil Gali Kelor Suro. Ini awalnya yang dari fosil Gali Kelor Suro ini kira-kira sebesar ini, tadi saya pecah sebesar ini, terus sisanya saya buang semua. Saya ambil yang menurut saya lumayan bagus, cukup bagus, menurut saya ini istimewa di fosil Gali Kelor Suro. Yang tadi sisanya saya buang, sengaja saya ambil bagian intinya yang menurut saya ini sangat bagus sekali, baik dari segi kualitasnya dan juga dari segi motifnya, kandungan badar emasnya ini. Ini saya tata fokusnya ya, ini sudah kelihatan ya. Nah, ini tampak jelas sekali. Nah, memang dalam satu bongkahan itu tidak semuanya sama teman-teman, baik dari segi motifnya, kandungannya, bahkan kualitasnya. Juga warnanya pun juga biasanya banyak ada yang bervariasi, ada yang memiliki warna-warna lain dan juga motif-motif tertentu, tergantung bagaimana cara kita mengambilnya atau memotongnya. Tapi ini tadi saya membentuk dengan bentuk dasar ini tidak menggunakan gerenda teman-teman. Kalau kemarin-kemarin saya membentuknya, bentuk dasarnya memakai gerenda, tapi ini tidak, hanya saya pukul-pukul pakai palu, terus saya pilih-pilih setelah pecah berkeping-keping, saya pilih-pilih, saya amati, ternyata dari fosil Gali Kelor Suro terpilih dua. Ini yang bagus, yang istimewa di fosil Gali Kelor Suro. Sedangkan yang di fosil Gali Kelor Jumat Kliwon ini tadi ukurannya tidak besar, kira-kira seukuran jempol kaki. Nah, saya pukul memakai palu menjadi 3 bagian. Yang dua saya buang, ketemunya yang istimewa ini satu. Sehingga ini menjadi 3 buah fosil Gali Kelor yang rencananya akan saya buat cincin. Insya Allah saya teruskan mengasahnya besok teman-teman. Besok atau lusa, insya Allah begitu. Ini yang tidak mengandung unsur badar sepertinya, tapi nggak tahu juga. Nanti kalau sudah rata terus dihaluskan kelihatan badarnya atau enggak. Tapi kalau dilihat sekilas dalam bentuk dasar, pola dasar begini sepertinya tidak ada. Tapi yang nggak tahu juga. Kalau ini sudah pasti ada. Ketiga fosil Gali Kelor ini insya Allah aktif secara alami, energinya pun juga lumayan. Dan menurut saya keaktifan secara alami pada 3 fosil Gali Kelor ini menurut saya ini mempunyai kestabilan, dalam artian tidak mudah turun, tidak mudah lemah, kira-kira begitu. Itu menurut prediksi saya teman-teman ya. Bisa benar, bisa salah,
Tapi kalau saya lihat, saya cermati, saya amati dari segi bahannya, ini memang sepertinya begitu. Fosilnya ini lumayan cukup keras dibanding yang saya buang, karena sudah sebelum saya buang tadi itu sudah saya coba, saya asah-asah, ternyata yang memang yang terpilih menurut saya ini, yang menurut saya bagus ini, ternyata asahannya lebih keras dibanding yang tidak saya pilih. Nah, tadi saya sempat mengetesnya, sempat menyobanya, bagaimana asahannya yang tidak saya terpilih. Saya asah-asah begini sebentar, ternyata yang terpilih ini lebih keras bahannya dibanding yang saya buang. Hanya saja tadi pas saya memecahkan ini dengan menggunakan palu, itu tidak saya tunjukkan, tidak sempat saya video teman-teman ya. Dan ini hasilnya 3 buah fosil Gallikelor Jumat Kliwon dengan fosil Gallikelor Suro yang insya Allah akan menjadi mata cincin. Nah, ini energinya lumayan juga sesuai dengan bahannya. Nah, saya tunjukkan detailnya sekali lagi satu persatu ya. Ini bagian bawahnya rencana, ini saya taruh di bagian bawah. Nah, ini mengandung unsur badar emas, sedangkan yang atas rencananya ini kandungan badar emasnya lebih banyak. Terus yang satunya ini fokusnya saya tata dulu. Nah, ini badar peraknya juga, badar emasnya juga banyak ini. Hanya saja badar emasnya ini tidak tembus ke bawah, melainkan mulai dari atas sampai ke tengah sini saja. Rencananya yang paling bawah ini saya taruh bawah nanti. Besok atau lusa insya Allah akan saya teruskan. Sedangkan yang Jumat Kliwon ini tidak kelihatan badarnya atau memang tidak ada badarnya, saya sendiri juga tidak tahu. Menurut saya ini juga istimewa, hanya saja perbedaannya kalau yang suro tadi keduanya ada badarnya, kalau yang ini tidak kelihatan atau memang tidak ada. Ya, sudah jelas teman-teman ya. Ya baik, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.